Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemenangan besar. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemenangan besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rancangan Allah atas kita anak-anaknya adalah hidup dalam kemenangan yang besar. Amin. Tuhan tidak puas dengan asal menang, tetapi kemenangan yang besar. Paulus sangat menyadari hal itu. Itulah sebabnya dia berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kemenangan yang besar yang Tuhan maksudkan di sini dari pembacaan kita adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas masalah hidup, kemenangan atas sifat-sifat buruk kita, dan kemenangan atas setan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia boleh punya uang dan harta yang berlimpah. Manusia boleh punya agama, tetapi manusia dan agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Sebab dosa hanya bisa diselesaikan oleh darah yang tertumpah di atas kayu salib, yaitu darah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan persoalan hidup dan sifat buruk kita. Uang tidak dapat menyelesaikannya. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemenangan kita dapat kita alami. Ingat, setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu orang-orang yang hidup dalam Tuhan pasti mengalami kemenangan atas setan. Alkitab dengan tegas berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17,
memberikan kepada kita sebuah pemahaman di mana Tuhan memberikan kemenangan besar kepada bangsa umat Allah melalui pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud. Hal yang sama juga Tuhan rancangkan buat kita pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya dalam perjuangan hidup ini kita boleh mengalami kemenangan yang besar. Yang pertama saya bisa simpulkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca adalah, yang pertama, jangan tawar hati ketika menghadapi tantangan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa tantangan itu adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Makin kita mencoba untuk menghindari tantangan, makin kita akan menghadapi tantangan itu. Ingat firman Tuhan hari ini bahwa jangan tawar hati ketika menghadapi tantangan. Yang kedua, selalu bersyukur dalam segala hal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kita mengucap syukur dalam kehidupan ini, maka tampak kita sadari kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Dengan mengucap syukur akan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan serta menuntun kita pada pengalaman mujizat. Marilah kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Maka kita akan melihat kemenangan besar yang Tuhan nyatakan hari ini dalam beraktivitas. Haleluya. Yang ketiga, miliki iman yang tangguh. Iman yang tangguh akan membuat kita tidak mudah menyerah dalam pergumulan hidup. Rasul Paulus berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa." Dengan banyak membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan, maka iman kita menjadi semakin kuat setiap hari dan sepanjang hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan berkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas dari Tuhan karena kami yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, adalah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.